Meski hanya memenangkan 2 dari 14 laga EPL beruntun, Chelsea masih sayang banget dengan Potter dan inilah alasan kenapa dia tak bakal dipecat. Kekalahan versus Southampton Sabtu lalu menandai 5 laga beruntun Chelsea tanpa kemenangan, periode yang semakin menggelembungkan tekanan pada manajer Graham Potter. Dan kini dia menangani lebih dari 30 pemain setelah belanja gila-gilaan di bursa transfer Januari, tapi belum juga mampu meningkatkan permainan The Blues sejak duduk di kursi panas. Tentu periode membel Potter memantik amarah fans yang ingin segera dia didepak, tapi laporan dari Telegraph mengurai beberapa alasan mengapa Chelsea belum juga memecat juru taktik Inggris itu. Laporan dari media itu mengklaim, duo petinggi Chelsea Todd Boehly dan Vedat Ekbali belum yakin bahwa Potter lah masalah utama Chelsea saat ini, dan memiliki daftar alasan mengapa mereka tidak boleh memecatnya saat ini. Perkara cedera adalah salah satu alasan. Potter juga digambarkan sebagai sosok yang intens di tempat latihan di Cobham dan owner Chelsea tidak memiliki keraguan mengenai mentalitas dia, dan senang memiliki manajer yang selalu pasang badan terhadap setiap pemainnya di hadapan media. Poin ketiga, owner Chelsea mengakui bahwa Potter mengambil risiko tingkat tinggi dengan meninggalkan Brighton di tengah musim, sesuatu yang mereka yakini tak bakal banyak manajer berani melakukan langkah itu. Boehly dan Ekbali juga memahami, Potter berani meninggalkan lingkungan aman di Brighton dengan mempertaruhkan reputasinya dengan mengangani klub sebesar Chelsea. Sehingga, para petinggi klub menyadari bahwa Potter memerlukan banyak waktu untuk bekerja dengan para pemain anyar dan membentuk hubungan kuat dengan direktur olahraga Paul Winstanley dan Lawrence Stewart demi menciptakan kesuksesan yang berkelanjutan, sama seperti Pep Guardiola dan Txiki Begiristain di Manchester City. Tren buruk belakangan ini membuat Chelsea terdampar di peringkat 10 klasemen sementara Liga Premier Inggris, berada di belakang Liverpool, Fulham, dan mantan tim Potter Brighton. Mereka juga terpaut 11 poin dari zona 4 besar yang dikuasai Newcastle United, dan dalam ancaman gagal tampil di Liga Champions musim depan. Di sisi lain kubu Stamford Bridge akan berkunjung ke markas Tottenham Hotspur pada akhir pekan ini, mencari titik balik mereka. Namun, mereka juga mesti membagi konsentrasi di babak 16 besar Liga Champions tanggal 7 Maret mendatang, di mana mereka harus membalikkan keadaan dari kekalahan kontra Borussia Dortmund. Enam bulan pertama Todd Boehly di Chelsea tidak seindah yang dibayangkan. Chelsea bahkan sampai dianggap sedang semrawut oleh Gary Neville. Boehly, sebagai pemilik baru The Blues, sebenarnya sudah menggelontorkan dana yang sangat banyak untuk merekrut pemain. Namun, pembelian jor-joran itu tidak sejalan dengan performa Chelsea yang amburadul. Dalam 10 laga terakhir di berbagai ajang, Chelsea hanya mampu meraup 1 kemenangan. Skuad asuhan Graham Potter ini juga nyaris tersingkir dari Liga Champions karena baru saja kalah 0-1 dari Borussia Dortmund di leg pertama babak 16 besar. Situasi yang melanda Chelsea, tentunya tidak sesuai harapan, bahkan mungkin sama sekali tidak terpikirkan akan sampai seperti ini. Saya dulu sempat menggunakan kata, semrawut. Dan saya rasa, keadaannya sedang semrawut di 6 bulan pertama kepemimpinan Boehly, ucap Neville di Sky Sports. Saya tidak akan mengubah pendapat saya mengenai hal tersebut, tambahnya. Menurut Neville, gelontoran uang yang dikeluarkan untuk mendatangkan sekitar 17 pemain baru adalah strategi yang salah, sebab, penumpukan terlalu banyak pemain di dalam skuad akan menyulitkan manajer dalam mengatur tim. Mereka telah melakukan investasi secara besar-besaran, mereka mengeluarkan uang semudah mereka berbicara. Ini adalah hal yang tepat, kata dia. Tapi untuk saat ini, proyek tersebut tidak akan sukses ketika mereka punya 33 pemain yang sekarang sedang menatap manajer dan berharap dimainkan, lanjutnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan Chelsea untuk mengatasi kesemrawutan ini adalah dengan mengurangi jumlah pemain di dalam skuad. Situasinya sekarang kurang tepat. Mereka harus menyisihkan pemain untuk meringankan beban Graham Potter yang harus menghadapi ekspektasi para pemain untuk terus dimainkan, katanya.
André Santos tak mendapat izin kerja sebagai syarat untuk bermain di Premier League. Alhasil, pemain muda asal Brasil itu tak bisa membela Chelsea hingga akhir musim ini. André Santos menjadi salah satu pemain muda Brasil paling menonjol. Sang gelandang mencetak 8 gol dalam 34 pertandingan di Serie B Brasil untuk Vasco da Gama. Berkat penampilannya itu, André Santos diminati sejumlah klub papan atas Eropa. Namun, Chelsea yang pada akhirnya berhasil memenangkan perburuan pemain 18 tahun itu. Chelsea merekrut André Santos pada bursa transfer musim dingin 2023 kemarin. The Blues merekrutnya seharga 12,5 juta euro dari Vasco da Gama. Menurut Daily Mail, Chelsea gagal mendapatkan izin kerja untuk André Santos. Akibatnya, sang pemain tidak bisa bermain untuk The Blues hingga akhir musim ini. Namun, Chelsea sudah menemukan solusi atas masalah ini. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea akan meminjamkan André Santos ke Palmeiras. Kesepakatan sudah tercapai. André Santos akan segera kembali ke Brasil untuk melakukan tes medis plus menandatangani kontrak dengan Palmeiras. Masa peminjaman André Santos akan berlangsung hingga Desember atau akhir musim sepak bola Brasil. Namun, Chelsea punya klausul memanggil Santos pada Juni dengan membayar kompensasi 1,5 juta euro. Di samping itu Chelsea kedatangan 17 pemain anyar di Januari tahun 2023. Sebuah keputusan yang berimbas kepada banyak hal. Salah satu yang tampak kini adalah soal tempat. Terpaksa mereka melakukan perluasan atas ruangan ganti. Sayangnya rencana perluasan tersebut juga tak semudah yang dibayangkan. Banyak kendala harus dihadapi. Ruang ganti yang ada di East End dibangun pada 1970, jadi itu sulit untuk melakukan perluasan karena kini skuad semakin besar, kata sumber Daily Star. Ruang ganti kini lebih sibuk dan pemain yang tampil saat hari pertandingan harus menunggu di luar. Sebelum Januari itu tak terlalu buruk, namun sekarang sangat padat, sambungnya. Walau demikian tetap akan dicarikan solusi terbaik. Pemilik baru ingin yang terbaik. Jika bisa mendapatkan spasi ekstra, mereka akan menemukan. Para pemain harus saling mengenal dan dekat, tegasnya. Pada bursa transfer musim dingin, Chelsea mendatangkan banyak pemain. Total mereka menghabiskan 600 juta euro.